Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas larutan elektrolit dan konsep redoks, part yang keempat, yaitu contoh soal dari reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Simak terus video ini sampai akhir. Di part sebelumnya kita sudah membahas bagaimana aturan menentukan biloks dari suatu unsur. Oke, di sini periksalah apakah reaksi di bawah ini merupakan reaksi redoks atau tidak. Jika ya, tentukan juga reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Nah, pertama-tama kita harus menentukan ini redoks atau bukan. Nah, reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi secara simultan atau bersamaan. Jadi, di antara unsur-unsur Zn, H, dan Cl ini, ada yang mengalami reduksi dan juga ada yang mengalami oksidasi. Oke, tidak boleh hanya salah satu, reduksi saja atau oksidasi saja, harus dua-duanya. Oke, untuk mengetahui mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, kita tentukan biloksnya. Caranya sama dengan part sebelumnya. Jadi satu persatu ini kita tentukan biloks masing-masing. Oke, di sini sekali lagi ada wujud ya, S, Aki, G yang di dalam kurung ini tidak perlu diperhatikan. Kita hanya lihat zatnya atau rumus molekulnya, Zn. Di sini HCl ada 2 di depan. Angka 2 di depan ini disebut koefisien. Ini tidak perlu dianggap juga. Tapi kalau angkanya kecil seperti Cl2 atau H2 ini tetap dianggap ya. Nanti biloks total itu kan biloks per atom dikalikan sama jumlah atomnya gitu ya. Oke, kita mulai dari Zn. Zn ini kita lihat unsur bebas kan. Jadi karena unsur bebas, langsung aja kita tulis 0. Ya kan, biloks unsur bebas kan 0 di aturan pertama. 0 berarti dikalikan 1 ya 0. Oke. Kita ke HCl. Di sini sekali lagi 2 nggak perlu dianggap, jadi kita lihat HCl aja. Unsur bebas bukan. Fluorin nggak ada. Logam nggak ada. Langsung H. H itu plus 1. Kita tulis plus 1 di sini. Plus 1 berarti kita kalikan 1. Jangan dikalikan 2 ya, karena di sini nggak usah dianggap. Jadi di sini plus 1. Nah, karena di sini Cl adalah unsur terakhir, berarti harus ngepaskan. Totalnya harus 0. Agar totalnya harus 0, maka biloks total dari Cl harus min 1. Di sini biloks per atom dari Cl berarti min 1 dibagi 1, min 1. Oke, lanjut kita ke ZnCl2. Unsur bebas bukan, F nggak ada. Logam, Zn logam ya, masih ingat? Di tabel yang perlu kalian ingat itu, Zn itu biloksnya atau muatannya plus 2. Jadi di sini kita kali 1 plus 2, lalu Cl ngepaskan ya, biar totalnya 0, berarti total biloks dari Cl min 2. Dibagi 2, berarti per atom dari Cl biloksnya min 1. Oke, kita ke H2. H2 ini termasuk unsur bebas. Masih ingat ya, unsur bebas bukan hanya yang sendirian dalam bentuk atom, tapi bisa juga molekul unsur seperti ini. Jadi H2 biloksnya 0, dikali 2 kita lengkapi juga 0. Oke, kalau sudah, kita tentukan unsur yang berubah biloksnya. Kita cek. Yang kita cek adalah angka yang di bawah, jangan angka yang di atas. Waktu di part-part awal saya sudah nerangkan ya, biloks unsur itu biloks yang di bawah, yang per atom. Angka-angka yang di atas ini fungsinya hanya untuk memudahkan kita untuk menjumlah, biar totalnya 0 gitu ya. Jadi di sini kita cek satu persatu, Zn di ruas kiri biloksnya 0, di ruas kanan biloksnya plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu kan berubah, naik kan? Ingat kalau naik itu apa? Naik itu adalah oksidasi, berarti Zn ini mengalami oksidasi. Karena biloksnya naik dari 0 ke plus 2. Kita tulis oksidasi. Oke? Selanjutnya kita cek. H di sini plus 1, di kanan 0. Dari plus 1 ke 0 itu turun. Berarti H dalam hal ini mengalami reduksi. Turun saya gambarkan merah aja ya. Berarti seperti ini. Oke? Kita tulis reduksi. Terus Cl. Cl di kiri min 1, di kanan min 1. Bukan min 2 ya. Lihat yang bawah ya. Min 1 ke min 1 nggak berubah. Ya sudah. Jadi apakah reaksi ini redoks atau bukan? Jawabannya ya. Karena ada yang mengalami reduksi, yaitu H. Dan ada yang mengalami oksidasi, yaitu Zn. Berarti jawaban soal ini adalah ya. Atau reaksinya ini adalah redoks. Oke? Jika ya, tentukan juga reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Masih ingat, reduktor bukan unsur yang mengalami reduksi ya. Reduktor adalah unsur yang mengalami oksidasi. Oke, hati-hati. Yang mengalami oksidasi apa? Zn. Oke, kita tulis berarti reduktornya Zn. Oksidator berarti unsur yang mengalami reduksi. Di sini apa? Yang mengalami reduksi? HCl. 2 tidak perlu ditulis ya. Jadi HCl. Hasil reduksinya apa? Kita lihat, reduksi itu kan yang ini. Kalau hasil reduksi sama hasil oksidasi ya biasa. Hasil reduksinya H2, lalu hasil oksidasinya ya ini. Ditulis semua.
Jadi meskipun Cl ini tidak mengalami oksidasi, tapi hasil oksidasinya jangan cuma ditulis Zn gitu aja, tapi tulisnya tetap lengkap, yaitu ZnCl2. Oke, jadi ini jawabannya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sama di sini ya, periksalah apakah reaksi ini merupakan reaksi redoks atau tidak. Jika ya, tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Kita mulai CaCO3. Unsur bebas? Bukan. Fluorin nggak ada. Logam ada, Ca kalsium. Masih ingat? Ca plus 2. Oke, kita kalikan ke atas berarti plus 2. Lalu hidrogen nggak ada ya. Oksigen ada di sini. O itu min 2. Min 2 kita kali 3 min 6. Agar totalnya 0, di sini di atas sudah min 4 ya. Min 4 berarti total biloxnya C harus plus 4. Jumlah atom C-nya 1, ya plus 4 bagi 1 plus 4. Oke, kita ke H2SO4. Unsur bebas bukan, F nggak ada, logam nggak ada. Hidrogen ada ya, H di sini plus 1. Berarti kita kalikan 2 berarti plus 2. Lalu oksigen itu min 2. Kita kalikan 4 berarti min 8. Agar totalnya 0, maka bilox total dari S harus plus 6 ya. Dibagi 1 plus 6. Lanjut CaSO4. Unsur bebas bukan, fluorin nggak ada, logam ada ya Ca. Plus 2 ya, sama seperti yang CaCO3 tadi. Plus 2, plus 2. Lalu hidrogen nggak ada, kita ke oksigen. Aturan nomor 5, oksigen itu min 2. Min 2 dikali 4 itu min 8. Total di atas sudah min 6. Berarti S harus plus 6 ya. Plus 6 dibagi 1 plus 6. Oke, kita ke H2O. Di sini unsur bebas bukan, F nggak ada, logam nggak ada, langsung hidrogen plus 1. Jumlah hidrogennya 2, berarti kali 2 ya, plus 2. Nah, di sini hati-hati, oksigen kan unsur terakhir. Jadi, nggak boleh pakai aturan nomor 5, harus ngepaskan. Ngepaskan berarti plus 2 biar 0 harus min 2. Dibagi 1 berarti min 2. Kebetulan sama. Ngerti ya? Jadi biloxnya O-2 di sini itu bukan karena aturan nomor 5, tapi karena untuk ngepaskan biar total bilox dari senyawa adalah 0. Cuman dalam hal ini kebetulan sama. Oke, kita ke CO2. CO2 di sini berarti bukan unsur bebas, nggak ada F, nggak ada logam, nggak ada hidrogen, langsung ke aturan yang terakhir. O itu min 2 ya, berarti ini min 2 kali 2 min 4. Biar totalnya 0, berarti C harus plus 4. Dibagi 1 tetap plus 4. Oke? Lalu kita cek unsur yang berubah biloxnya. Ca di kiri plus 2, di kanan plus 2. C di kiri plus 4, di kanan plus 4, nggak berubah. O di kiri min 2, min 2. Di kanan min 2, min 2, min 2 semua, nggak ada yang berubah. H di kiri plus 1, di kanan plus 1 juga. S di kiri plus 6, di kanan plus 6 juga. O tadi sudah dicek ya, min 2 semuanya. Berarti nggak ada yang berubah. Kalau nggak ada yang berubah ya sudah. Berarti reaksi ini bukan redoks. Oke? Kalau bukan redoks, ya sudah, kita nggak bisa menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi. Karena memang nggak ada yang mengalami reduksi, nggak ada yang mengalami oksidasi. Jadi reaksi ini termasuk bukan redoks. Kita ke contoh soal berikutnya. Perintahnya masih sama. Di sini reaksinya lebih kompleks ya. Ada banyak sekali nih. Kita tentukan satu persatu. K2Cr2O7, kita mulai ya. Jadi di sini unsur bebas bukan, fluorin nggak ada, logam. Logam di sini K ya, K itu plus 1, berarti plus 2. Hati-hati di sini, Cr dalam hal ini meskipun logam bukan bertindak sebagai kation, tapi bertindak sebagai anion. Jadi kita tidak bisa tentukan muatannya Cr plus 3 gitu ya. Kita skip. Ke hidrogen nggak ada, oksigen ya sudah. Oksigen berarti min 2 kali 7 berarti min 14. Di atas sudah min 12 totalnya. Agar 0, total bilox Cr harus plus 12. Dibagi jumlah atomnya 2 berarti plus 6. Oke, lanjut kita ke SnCl2. Unsur bebas bukan, fluorin nggak ada, logam ada. Nah, tapi gini, Sn itu termasuk logam yang memiliki lebih dari satu macam valensi. Sn bisa plus 2, bisa plus 4. Nah, di sini yang plus 2 atau plus 4, kita lihat anionnya. Anion di sini Cl. Cl, kalau kalian lihat di tabel anion, itu Cl-, ya, atau ion klorida itu. Cl- itu muatannya min 1. Di sini, Cl-nya ada 2, berarti totalnya min 2. Agar totalnya 0, berarti Sn ini harus plus 2. Karena kalau plus 4 kan, plus 4 min 2 kan plus 2, nggak 0. Ya, jadi dalam hal ini, biloxnya Sn itu adalah plus 2. Jadi ini plus 2, sehingga Cl-nya min 2, dan ini min 1, gitu ya. Oke, kita ke HCl. HCl, oh ya di sini 14 ini koefisiennya, nggak usah dianggap seperti tadi, 3 ini juga nggak usah dianggap. Jadi 3, 14, 2, 3, angka-angka yang berada di depan, itu nggak usah dianggap. Tapi kalau angka-angka yang kecil, ini namanya indeks ya, ini dianggap.
Oke, HCl ya. HCl ini unsur bebas bukan, F nggak ada, logam nggak ada, langsung hidrogen ya. Plus 1 berarti plus 1, min 1, min 1. Oke. Terus KCl. KCl itu unsur bebas bukan, F nggak ada, langsung ke logam ya. K itu plus 1. Ingat ya, plus 1 berarti ini plus 1. Agar totalnya 0, Cl harus min 1. Berarti per atomnya min 1. Gini ya. SnCl4. SnCl4 ini berarti unsur bebas nggak ada, F nggak ada, logam ya. Logamnya Sn. Nah, tapi sekarang SnCl4, Cl kan tadi min 1. Min 1 kali 4 min 4. Berarti dalam hal ini Sn harus plus 4. Ya, menyesuaikan anionnya. Jadi di sini kita tulis plus 4 agar totalnya 0 harus min 4 sehingga Cl-nya min 1. Oke, CrCl3. Jadi di sini unsur bebas bukan, F gak ada, logam Cr ya. Nah, di sini Cr-nya beda sama yang di depan tadi. Cr-nya yang di depan tadi yang di ruas kiri sebagai anion, kalau di sini sebagai kation. Jadi boleh kita tulis biloxnya Cr berapa kalau sebagai kation? Plus 3. Berarti ini plus 3 agar totalnya 0 min 3. Berarti per atomnya min 1. Dan yang terakhir H2O itu unsur bebas bukan, F nggak ada, logam nggak ada, hidrogen. Berarti plus 1, plus 2, O mengepaskan ya. Berarti harus min 2, per atomnya juga min 2. Oke, kita cek unsur mana yang mengalami perubahan bilox. Di sini K plus 1, di kanan plus 1, nggak berubah. Cr plus 6, di kanan plus 3. O berubah, turun. Turun, saya kasih tanda merah ya. Berarti reduksi ya kalau turun ya. Jadi Cr ini turun dari plus 6 ke plus 3. Saya tulis reduksi. Lanjut O ini min 2. Di kanan O min 2 juga, nggak berubah. Lanjut Sn. Sn plus 2. Di kanan Sn plus 4. O naik. Naik itu berarti oksidasi ya. Jadi Sn dari plus 2 ke plus 4. Ini oksidasi. Oke, kita cek selanjutnya ya. Karena ada juga kemungkinan yang mengalami reduksi atau oksidasi itu lebih dari 1. H di sini plus 1, di kanan plus 1 juga. Cl tadi min 1 ya, tetap min 1. Jadi yang mengalami reduksi dan oksidasi masing-masing 1 ya. Tapi meskipun demikian jawabannya tetap ini merupakan reaksi redoks. Karena ada unsur yang mengalami reduksi, yaitu Cr ya, dan unsur yang mengalami oksidasi, yaitu Sn. Jadi ini merupakan reaksi redoks. Nah, kalau redoks kita tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Reduktor yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan Sn, tapi kita harus tulis lengkap, yaitu SnCl2 ya kan. Koefisien sama wujud nggak usah ditulis. Jadi di sini SnCl2. Oksidator berarti yang mengalami reduksi. K2Cr2O7. Hasil reduksinya adalah ini ya, reduksi kan dari sini ke sini menghasilkan CrCl3. Dan hasil oksidasinya berarti SnCl4. Oke, paham? Contoh soal berikutnya, kita langsung aja ya. Jadi di sini FeS. Di situ unsur bebas bukan, F nggak ada, berarti langsung logam. Logamnya Fe. Fe bisa plus 2, bisa plus 3. Lihat anionnya, anionnya S. S itu kalau kalian lihat di tabel anion, itu S2-, muatannya min 2. Agar totalnya 0, berarti Fe harus plus 2. Jadi bukan yang plus 3 ya. Fe-nya di sini plus 2. Kalikan jumlah atomnya 1 berarti plus 2, berarti S-nya min 2, min 2. Oke, HNO3 sekarang. Unsur bebas bukan, F nggak ada, logam nggak ada, langsung hidrogen. Hidrogen plus 1, berarti plus 1, habis itu oksigen ya. Min 2 kali 3 berarti min 6. Total di atas sudah min 5, berarti untuk ngepaskan totalnya N harus plus 5. Dibagi 1 tetap plus 5. Lanjut ke FeNO3 3 kali. Nah, di sini Fe tadi kan termasuk logam yang punya lebih dari satu macam valensi. Di sini kita lihat anionnya, anionnya NO3. NO3 itu NO3 min. Ya, NO3 itu NO3 min 1 muatannya. Ada 3 dalam kurung 3 ini kan ada 3. Berarti total dari anion ini min 3. Agar 0 berarti Fe harus plus 3. Jadi beda kalau tadi plus 2 sekarang yang plus 3. Jadi dalam hal ini Fe-nya plus 3, terus ini plus 3. Oke, selanjutnya kita ke H nggak ada, langsung ke O. O di sini kan min 2. Tapi hati-hati, O-nya ini kan NO3 dalam kurung 3, berarti anggapannya ini seperti N3O9. Jadi kurung ini 3 ini seperti masuk ke dalam kurung menjadi N-nya 3, O-nya 9. Jadi min 2 ini kita kalikan 9, bukan dikalikan 3, jadi min 18. Agar 0, di atas kan plus 3 min 18 itu min 15, berarti totalnya N harus plus 15. Dibagi berapa jumlah atom N? Bukan 1 ya. Di sini N-nya kan ada dalam kurung 3, berarti dibagi 3.
jumlah atom N-nya 3 berarti plus 5. Oke, S. S di sini unsur bebas, ya kan? Berarti 0. H2O unsur bebas bukan, fluorin nggak ada, logam nggak ada, langsung hidrogen plus 1, ini plus 2. Terus O untuk ngepaskan ya, min 2, min 2. Dan yang terakhir NO2, di sini unsur bebas bukan, F nggak ada, logam nggak ada, H juga nggak ada, langsung ke O. O-nya min 2, kali 2 berarti min 4. Min 4 agar totalnya 0, berarti N-nya harus plus 4. Dibagi 1 tetap plus 4. Oke, kemudian kita identifikasi. Fe di kiri plus 2, di kanan plus 3, jadi jelas ya ini naik biloxnya Fe. Jadi kita tulis dari sini ke sini itu oksidasi. Oke, kita lanjut. S di kiri min 2, di kanan 0, naik juga. Nah, ini mungkin seperti ini. Jadi ada dua unsur yang mengalami oksidasi. Fe oksidasi, S juga oksidasi. Lanjut, sekarang HH plus 1, di kanan plus 1 juga, nggak berubah. N di kiri plus 5, di kanan plus 5, ada yang plus 4. Nah, kalau gini gimana? Ya tetap kita hitung N ini berubah biloxnya. Meskipun ada sebagian N yang tetap, tapi sebagian lainnya dia berubah. Jadi kita tulis di sini turun ya. N-nya turun dari plus 5 ke plus 4 atau reduksi. Oke? Nah, kalau gini gimana? Ya tetap redoks ya. Kan redoks itu minimal 1 reduksi, 1 oksidasi. Kalau 1 reduksi, 2 oksidasi ya tetap redoks. Tapi kalau misalkan 2 oksidasi aja, nggak ada reduksi, itu bukan redoks. Karena kan reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi secara simultan atau bersamaan. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, karena di dalam reaksi ini ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi, maka jelas ya, ini adalah reaksi redoks. Oke, lalu kita tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi semuanya dari FeS ya. Ya sudah, berarti reduktornya FeS. Oksidatornya yang mengalami reduksi itu N dari HNO3. Berarti HNO3. Hasil reduksinya di situ NO2. Hasil oksidasinya, nah ini ada 2. Fe pada FeS teroksidasi menjadi FeNO3 3 kali. Jadi itu hasil oksidasinya FeNO3 3 kali. Lalu S-nya kan teroksidasi menjadi S yang unsur bebas ini. Berarti dan S. Jadi ada kemungkinan ya hasil oksidasi, hasil reduksi maupun reduktor dan oksidator itu jumlahnya lebih dari 1. Oke, paham sampai sini? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.